Imam Nawawi Banten ini merupakan salah satu paku keilmuan, baik di tanah Jawa maupun di Mekah Al-Mukarramah. Salah satu daripada sekian banyak karya-karyanya adalah mensyarahi dari kitabnya seorang ulama yang sering kita dengar dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, nas'aluk wali yuqim wal adla kay nastaqim ala hudakal qawim, wa la nuti'ul la'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya mujib, antas sami'ul qarib, daqal wasi'ur rahim, fanzur ilal mu'minin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, liridhaillah wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa li jami'il muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan li hadratis syekh al-imam Nawawi al-imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, wa li jami'i man ajazana minal masyayikh wal ulama, khususan li hadratis syekh Muhammad Akram Safwan, wa li jami'it tullab fi hadzal ma'had, wa li jami'i hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi
اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله: أما بعد فيقول المرتجي غفر المساوي. Ya. Fayaqulu amma ba'du ing dalem sakwise maca bismillah alhamdulillah. Fayaqulu maka dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep ghufrul masawi ing ngapurane ngapura pira-pira perkara kang ala. Muhammadun rupane Syekh Muhammadun Nawawi bin Umar Al-Jawi rupane Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi kang bangsa tanah Jawa. Beliau kelahiran Banten. Hadza utawi iki kitab kang hadir. Hadza utawi iki kitab kang hadir iku syarhun penjelasan. Iku syarhun penjelasan. Wada'tuhu kang ngarang sapa ingsun ing syarah. Wada'tuhu kang ngarang sapa ingsun ing syarah alal kitabi ing atase kitab al-mustamili kang mengku apa kitab alal kitabi ing atase kitab al-mustamili kang mengku apa kitab alal mawaidhi ing atase pira-pira pitutur alal mawaidhi ing atase pira-pira pitutur lil alamati kaduwene wong kang banget alime. Lil alamati kaduwene wong kang banget alime al hafidhi kang apal hadis. Al hafidhi kang hafal hadis. Asy-syaikhi rupane kang dadi guru. Asy-syaikhi rupane kang dadi guru Syihabuddin. Asy-syaikhi rupane wong kang dadi guru Syihabuddin kang dadi lenterane agama. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i rupane Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i. Asy-Syahiri kang masyhur. Asy-Syahiri kang masyhur sapa Syekh Ibnu Hajarin kelawan aran Ibnu Hajar. Al-Asqalani kang bangsa Asqalani. Tsummal Misri nuli kang bangsa Mesir. Tsummal Misri nuli kang bangsa Misri. Taghammadahu muga-muga ngratani ing Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sinten Allahu Gusti Allah Ta'ala birahmatihi kelawan rahmati Gusti Allah, amin. Jadi kita ini akan mempelajari kitabnya Imam Nawawi Banten.
di mana Imam Nawawi Banten ini merupakan merupakan salah satu paku keilmuan baik di tanah Jawa maupun di Mekah Al-Mukarramah. Beliau menjadi guru dari berbagai macam para masyayikh yang berasal dari berbagai macam belahan dunia. Imam Nawawi Al-Jawi istimewa. Beliau ini Masya Allah bukan hanya seorang yang ahlul ilm, tapi juga termasuk pejuang kemerdekaan, pejuang yang membela bangsa Indonesia dari penjajahan. Beliau ini menurut sejarahnya pernah membantu peperangan yang diselenggarakan oleh Pangeran Diponegoro. Cuma karena kemudian beliau ini cari oleh Belanda, maka kemudian beliau kembali ke Mekah dan kemudian mengajar di sana, dan muridnya banyak, dan kemudian wafat di Mekah. Tetapi sampai sekarang masih dihauli oleh beliau, Mbah Kiai Haji Ma'ruf Amin itu salah satu yang menghauli Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau Imam Nawawi Al-Bantani salah satu daripada sekian banyak karya-karyanya adalah mensyarahi, menerangkan lebih luas dari kitabnya seorang ulama yang sering kita dengar dengan julukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang memiliki nama asli yakni Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan merupakan ahli hadis yang luar biasa. Bahkan beliau bisa atau hafal hadis kurang lebih dari 30.000 hadis. 30.000 hadis ini sekaligus periwayatannya, hafal semuanya. Ini istimewa. Nah, orang yang istimewa seperti ini saja mengatakan madhabnya adalah Asy-Syafi'i, mengatakan masih bermadhab. Cuma kadang kita agak miris, di era yang modern ini banyak orang yang 2 hari belajar ilmu agama, belum terlalu banyak menghafal hadis, tapi sudah mengatakan Imam Syafi'i ini pelin-pelan. Karena Imam Syafi'i pernah mengeluarkan qaul, ada qaul jadid, ada qaul qadim. Maka kemudian orang-orang yang belajar masih baru 2 hari, belajar baru berapa hari, mereka mengatakan Imam Syafi'i ini adalah orang yang pelin-pelan, ulama yang pelin-pelan, dan bahkan menganggap menganggap bahwa taklid atau bermadhab itu merupakan sebuah kesalahan. Ini ada orang-orang yang modelnya seperti itu, katanya mau bypass langsung kepada Al-Quran dan hadis. Loh, Imam Bukhari saja madhabnya adalah Syafi'i. Lalu bagaimana mungkin ada orang sekarang yang tidak punya kredibilitas keilmuan seperti Imam Bukhari mengatakan tidak perlu bermadhab? Ini kan aneh. Nah, itulah akhir zaman. Jadi cara kasare ngomong wis wayahe. Memang banyak yang semacam ini. Lalu
pemahaman-pemahaman Islam yang seperti ini ya kita agak sulit untuk mengkonter. Kenapa? Karena mereka punya sekian banyak media untuk selalu menyampaikan hal yang sama. Coba sampean lihat media-media Facebook, media YouTube dan lain sebagainya. Maka salah satu jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kaya ngene iki. Kita buat media. Kita buat media meskipun kita tidak terlalu banyak, karena kita tidak punya sponsorship seperti mereka. Mereka itu Masya Allah sponsornya luar biasa. Di sini ada nama channelnya As-Sunnah, sini Sunnah, sini Sunnah. Bahkan mereka menganggap kalau ustadz-ustadz mereka adalah ustadz Sunnah, lalu ustadz-ustadz yang lain berarti ustadz apa? Ustadz bid'ah berarti. Nah, ono sunnah, ono bid'ah. Nah ini. Maka kalau kita belajar dari Imam Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, beliau bermadhab Syafi'i, artinya bahwa sekali berbeliau orang yang mampu menghafal hadis sekian puluh ribu hadis itu tetap bermadhab. Apalagi kalau kita yang hanya hafal an-nadhafatu minal iman, itu pun bukan hadis. An-nadhafatu minal iman itu pun bukan hadis, itu adalah kata untayan mutiara. Langgur afal an-nadhafatu minal iman, gur afal kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin firnan, wis bid'ah ke liyane, ini kan lucu. Bahkan mengatakan tidak harus bermadhab, tidak boleh bermadhab, kita harus kembali kepada Al-Quran, kita harus kembali kepada hadis. Inilah kalau saya pikir terlalu berani, kasare ngomong sembrono. Sekali berimam Ibnu Hajar Al-Asqalani bermadhab, apalagi kalau cuma kita ini Quran maca urung cetha, hadis ya apalane mung pira, kok sampai ngomong tidak wajib bermadhab, tidak boleh taklid, harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya lucu. Sampean kalau disodori kitab Sahih Bukhari kosongan, ora ana maknane kon maknoni kon jelaske ae jek kerepotan kok. Wong sing ana maknane ae kadang-kadang memahaminya susah kok. Apalagi yang tidak ada maknanya. Itu kan susah. Baru 2 hari belajar sudah membid'ah-bid'ahkan. Katanya kembali kepada hadis, kembali kepada Al-Quran. Wong yang dipegang itu adalah Al-Quran terjemah. Terjemahnya siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Berarti bukan kembali kepada Al-Quran, tetapi kembali kepada terjemah. Sementara terjemahan itu tidak bisa mewakili makna yang ada di dalam Al-Quran. Sebetulnya seperti itu. Karena makna di dalam Al-Quran itu jauh lebih dalam daripada terjemah atau bahasa Indonesia. Contoh, kita lihat ada satu ayat di dalam Al-Quran akhir daripada suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kata as-sirat itu dimaknoni apa? Diterjemahkan jalan. Sekarang bahasa Arabnya jalan itu ada berapa? Ada banyak. Ada torik. Torik itu maknanya juga jalan. Ada syari', itu maknanya juga jalan. Ada sabil, itu maknanya juga jalan. Ada sirat yang juga dimaknani jalan. Lalu kalau memang maknanya sama jalan, tidak ada interpretasi yang lain, kenapa Allah tidak memakai kata ihdinas sabilil mustaqim, tidak memakai kata ihdinas thoriqil mustaqim?
tidak memakai kata ihdinas syari'il mustaqim, tetapi yang dipilih adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini berarti sirat memiliki makna yang tersembunyi, bukan hanya sekedar jalan, tetapi jalan yang kemudian disifati dengan al-mustaqim. Nah, ini kan tentu kata sirat ini tidak berhenti pada makna jalan yang seperti apa. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki kekurangan bahasa. Maklum, karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan. Jangankan dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja kalau kita sandingkan, kalau kita perbandingkan dengan bahasa Jawa masih lebih komplit bahasa Jawa. Makan itu bisa untuk siapapun. Kita bisa berbicara makan itu kepada siapapun. Habib sudah makan apa belum? Presiden sudah makan apa belum? Bahkan bajingan pun kita juga bahasanya adalah makan. Pak bajingan sudah makan apa belum? Tapi kalau kita menggunakan bahasa Jawa kan sudah beda, Mas. Antara habaib, presiden karo bajingan itu pelafatannya, kalimatnya sudah berbeda. Monggo dahar. Nggih napa? Monggo nedi. Monggo mbadok itu kan beda. Nah, mbadok mosok awake dhewe ngomong karo seorang habib pun mbadok napa dereng kan kurang ajar. Loh ini perbedaan perbedaan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Jangankan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Jawa saja bahasa Indonesia kurang komplit. Masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam Al-Qur'an, misalkan kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum itu kan diartikan perempuan adalah baju, adalah pakaian, libas. Libas itu jamak dari kata lubsun. Lubsun itu maknanya pakaian atau sesuatu yang menutupi. Lah saiki pakaian itu bahasa Arabnya apa hanya lubsun saja? Tidak. Ada kata-kata yang lain. Misalkan sarawil atau serwal. Itu kan juga bahasa Arab, sarawil. Ada gamis atau komisun. Tetapi Allah tidak memakai kata komisun, tidak memakai kata sarawil. Yang dipilih adalah kata lubsun. Nah, kan seperti itu. Apa interpretasinya? Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini, terjemahan bahasa Indonesia tidak bisa mewakili terhadap makna yang ada di dalam Al-Quran. Lah kok orang tidak mau melihat, kok ada orang mempelajari Al-Quran tetapi tidak mau melihat tafsir? Ini lucu. Dia berarti sudah mujtahid kelasnya, karena dia sudah tidak membutuhkan tafsir di dalam memahami Al-Quran. Ayo kembali kepada Al-Quran. Butuh penafsiran enggak kira-kira? Butuh. Kalau butuh penafsiran berarti butuh ulama ahli tafsir. Berarti kalau butuh ulama ahli tafsir, berarti kan bermadhab pemahamannya disesuaikan dengan ulama yang ahli tafsir tersebut. Tinggal kita mau belajar tafsir Jalalain, berarti kalau kita mempelajari tafsir Jalalain, kita pakai pola pikirnya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Jalaluddin Ahmad Al-Mahalli, kan seperti itu. Kalau kita belajar tafsir Ibnu Katsir, ya berarti corak pemikirannya adalah Ibnu Katsir. Kalau Al-Qurtubi ya Qurtubi dan lain sebagainya. Nah ini loh. Makanya kalau ada orang yang kemudian mengatakan saya pemahaman Islamnya berpegang kepada Al-Quran dan hadis, ini saya pikir terlalu ceroboh, terlalu berani. Karena ulama-ulama yang istimewa saja banyak hafal hadisnya, banyak pemahamannya tentang agama, ini saja masih taklid, masih bermadhab kepada Imam Syafi'i dan kepada para ulama-ulama yang
luar biasa itu. Lalu bagaimana kita ini sing kadang-kadang bahasa Arabe ngertine mung antum totok. Antum, ontam antum, tapi ngomongnya ndak usah bermadhab, langsung kembali Quran dan hadis. Ndak perlu ijma, ndak perlu kias. Kias ijma itu apa? Kias itu hanya buatan manusia. Iya, benar, kias adalah buatan manusia. Kias itu adalah produksinya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kan ora podo karo sampean. Imam Syafi'i tidak sama dengan kita ini. Beliau adalah manusia yang luar biasa, yang diberikan kecerdasan intelektual oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini kan cara awake dhewe disuruh oleh orang tua kita ke pasar sambil bawa kresek, terus ketika di rumah orang tuanya sampean bilang, tolong nak ke pasar, oke siap, belikan saya telur 1 kilo, kemudian micin seperempat ini. Kalau ndak ditulis sampai ke pasar kira-kira lupa apa ndak? Lupa. Lalu bagaimana kalau kita memiliki kealfaan yang masih banyak terus ngomong ndak usah bermadhab, langsung kepada Al-Quran dan hadis? Ini namanya sembrono. Maka jangan ikut orang-orang yang sembrono. Kita ikut orang-orang ulama-ulama yang betul-betul hati-hati di dalam memahami agama, supaya kita tidak gampang tersesat dan akhirnya kita tidak mudah menyalahkan amalan-amalan orang lain. Kalau kita menemukan perbedaan pendapat, harus bisa saling menghormati pendapat tersebut. Contoh, talqin ketika mayit sudah dikubur, bagaimana hukumnya? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, karena berpegang kepada hadis lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah mautakum, lah tinggal interpretasi atau pemaknaan mautakum ini kan. Nah, ulama dalam memahami mautakum ini macam-macam. Maka kemudian produk hukum yang dikeluarkan ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Maka yang paling bisa kita terima supaya kita bisa hidup di masyarakat dengan berbagai macam coraknya adalah memaknai talqin mayit. Ketika mayit sudah ada di dalam kubur, ini dimaknai dengan pendapat mubah supaya kita bisa hidup di segala macam medan masyarakat yang berbeda-beda. Ini pemahaman para ulama seperti itu. Maka kita tidak perlu kemudian nyalah ke wong. Talqin bid'ah, ini haram, ini syirik, enggak. Karena itu masalah furu'iyah, masalah fiqhiyah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan itu harus bisa kita terima gitu loh, sebagai keniscayaan adanya sebuah perbedaan pendapat. Jangan kemudian ketika yang beda dengan kita sebut ahlul bid'ah. Oh, ahlul bid'ah, ahli neraka. Oh yo gawat no mas. Nah, sampean ngomong kalau sampean berpendapat orang yang bermadhab ini orang yang ndak genah, orang yang ceroboh. Oh, bahaya. Anda berarti menganggap bahwa Imam Nawawi Al-Bantani adalah orang yang ceroboh. Anda menganggap bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang yang ceroboh. Anda menganggap bahwa orang Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semua orang yang ceroboh. Na'udzubillahi min dzalik. Anda kok sengit karo waline Gusti Allah iki ketemu pirang perkara. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kalau ada orang yang benci kepada waliku, silahkan, aku sudah mengatakan perang kepada orang tersebut. Maka jangan kemudian kita ceroboh kalau kita berpendapat. Jadi harus mikirnya rodok dawa.
Karena kalau kita ceroboh, sing didepi yang kita hadapi adalah aulia, dan aulia ini adalah kekasihnya Rasul. Kekasihnya Rasul adalah kekasihnya Allah. Ini bahaya. Makanya sing hati-hati. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitab. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitab Nasaihal Ibadi ing aran kitab Nasaihal Ibad. Nasaihal Ibadi artine pira-pira nasihate pira-pira kaula. Nasihat untuk hamba-hambanya Allah. Fi bayani alfadzin ing dalem mertelaake pira-pira kalimat atau pira-pira lafadz. Fi bayani alfadzin ing dalem mertelaake pira-pira lafadz munabbihatin kang ngilingake. Munabbihatin kang ngilingake alal isti'dadi ing ngatasé cawis-cawis. Alal isti'dadi ing ngatasé cawis itu makna bahasa Indonesianya siap-siap. Siap-siap apa? Liyaumil ma'adi krana dina kiamat. Liyaumil ma'adi krana dina kiamat. Kitab ini oleh beliau diberi nama Kitab Nasaihul Ibad yang menjelaskan tentang nasihat-nasihat untuk kita mempersiapkan diri besok ketika yaumil akhir atau yaumil kiamah. Insyaallah akan kita sambung pada perjumpaan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.